Assalamualaikum bosku. Untuk video kali ini saya akan memberitahu caranya treatment air untuk nener dalam metode pembesaran bosku ya. Bagaimana cara treatmentnya dan bagaimana step-stepnya kita akan bahas sebentar lagi bosku. Sebelum kita bahas, mari kita subscribe dulu bosku, karena bantuan dari bosku semua sangat berarti bagi saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah subscribe bosku ya. Treatment air dalam pembesaran nener itu bosku, itu sebenarnya sangat penting bosku, karena untuk proses pembesaran nener itu tidak sama dengan yang sudah menjadi indukan bosku. Kalau sudah jadi indukan, dia itu tidak membutuhkan makanan terlalu banyak bosku, karena dia hanya berfokus terhadap proses kematangan reproduksinya. Sedangkan untuk nener sampai menjadi bibitan itu membutuhkan makanan yang lebih ekstra banyak daripada yang lain bosku. Bedanya dari buraya, nener sama bibitan itu bosku, hal yang paling terpenting adalah membedakan antara 3 jenis itu bosku. Yang disebut dengan buraya itu panjangnya 0,1 mili sampai 0,10 mm bosku. Itu namanya buraya. Atau bahasa yang paling sederhana adalah telur ikan yang baru menetas belum sampai 1 cm itu namanya buraya bosku. Sedangkan yang namanya nener itu 1 sampai 2 cm itu adalah nener. Sedangkan yang namanya bibitan itu jalan ke 3 sampai 10 cm maksimal, itu namanya bibitan bosku. Sedangkan yang sudah di atas 10 itu sudah masuk ke proses pematangan warna, pematangan reproduksinya. Memang apakah bisa umur di panjang segitu bisa hamil? Iya bisa. Kenapa? Karena genetik dari si indukan pertama itu kecil bosku, jadi dia itu juga bisa umur panjang segitu sudah bisa hamil bosku. Tapi tingkat kehamilannya itu masih rendah. Maksudnya rendah di sana adalah dimana itu genot, itu istilahnya itu genot bosku. Itu maksudnya adalah tingkat kematangan dari sel sistem reproduksi itu masih rendah sekali, karena kan ikannya masih terlalu muda. Sama istilahnya dengan pernikahan dini bosku. Oke kan? Kita kembali ke topiknya. Di sini adalah treatment airnya bosku. Di depan sudah kelihatan kan bosku, kan ada wadah atau kantong di situ. Di situ isinya kantong itu adalah kotoran dari sapi, atau bahasa yang paling enaknya itu adalah pupuk kandang bosku. Kenapa kita pakai pupuk kandang, tidak menggunakan yang lain atau EM40? Kita lebih mendominasikan terhadap proses yang natural bosku, yang proses alami. Kita harus minimalkan penggunaan kimiawi. Tapi memang lama prosesnya bosku, kurang lebih dari seminggu lah. Kenapa kita menggunakan seperti itu? Wadah atau media pupuk kandang tujuannya hanya untuk mengeluarkan jentik nyamuk bosku. Jentik nyamuk di sini berfungsi sebagai makanan dari si nener itu nantinya. Tahunya kita itu kolam kita sudah siap, itu bagaimana? Cara yang paling sederhana adalah nomor 1, jentik sudah ada, tapi dengan catatan jentiknya itu bukan jentik yang masih kecil. Maksudnya dia itu sudah dewasa bosku. Jentik yang masih muda itu pun juga tidak terlalu banyak nutrisi yang akan didapat. Kalau sudah dia itu agak remajanya jentik ini umur 3-4 hari. Jadi kita rendam air hari pertama. Hari kedua itu tidak akan ada jentik, baru hari ketiga itu sudah ada muncul jentik-jentik yang muda. Jadi pasnya kita akan nebarkan nener itu bosku di hari ke-6 atau hari ke-7. Begitu bosku ya.
Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah berubahnya kondisi air. Semua ini kan dalam keadaan dalam terpal. Di dalam terpal itu air pertama kali masuk itu kan bening. Ingat ya bosku, bening, bukan putih. Kalau putih itu susu. Oke bosku. Untuk di sini perubahan airnya itu akan berubah menjadi warna kehijau-hijauan atau seakan-akan ada lumut bosku. Nah, di situ adalah tanda kedua yang baru kita bisa lihat, karena umur airnya itu, rendamannya itu kurang lebih dari 4 hari sudah mulai tumbuh bosku. Apalagi dalam cuaca yang sangat panas sekali, itu bagus. Kenapa harus nunggu warnanya yang hijau? Dikarenakan nanti bosku, suhu yang dari atas, dari matahari itu tidak akan langsung nyentrong full 100% ke dalam air bosku. Hanya 25% sampai 30% lapisan air yang akan panas, sedangkan di bawahnya itu tetap akan dingin bosku. Jadi sistematikanya seperti air yang ada di sawah atau di sungai bosku. Kenapa harus menunggu air berwarna hijau? Nanti kita akan lanjut pelepasan ikannya bosku, agar penjelasannya tidak terpenggal dan bosku semuanya bisa mengerti step-stepnya seperti apa. Oke bosku, terima kasih. Kita nanti akan lanjut lagi ke proses pelepasan.